Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Baik, pada pertemuan kali ini di bulan Ramadan, kajian akan membahas tentang arkanus shaumi, rukun rukun puasa. Ini dijelaskan dalam kitab Syarah Yaqutun Nafis halaman 301. Terungkap bahwa arkanus shaumi, rukun puasa itu ada 3. Pertama an-niyatu, niat. Yang kedua watarkul mubtiroti, tinggale perkara kang batalakan puasa. Dan rukun puasa yang ketiga yaitu wasoimu, adanya orang yang melaksanakan puasa. Arkanus shaumi, yang pertama yaitu niat. Atas dasar perintah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, hanya saja innamal a'malu binniat, hanya saja amal-amal ibadah itu sahnya dengan memakai niat. Nah, oleh karena itu wala buddha min niatin, harus mau tidak mau adanya niat. Niat likulli yaumin, pada setiap hari untuk melaksanakan niat. Lah kenapa? Li'anna shaumal yaumi ibadatun mustaqilatun, bahwa puasa sehari itu adalah merupakan ibadah tersendiri. Dalam arti kata ibadah tersendiri, tentunya ibadah yang akan dikerjakan oleh masing-masing, yang tentunya akan dimintakan pertanggungjawabannya. Maka ibadah tersendiri itu setiap muslim yang sudah balik berakal untuk selalu melaksanakan ibadah puasa. Seperti halnya sholat juga ibadatun mustaqilatun, ibadah masing-masing. Lah terkait dengan masalah niat di sini, menurut Imam Malik wa indal imami Maliki, takfi nyukupi opo niatu shaumi jami'i sahri, niate puasa untuk ke seluruh bulan ini, seluruh bulan Ramadan ini. Diawali fi awali lailatin, ing dalam awale malam pertama bulan Ramadan ini. Minhu wa yumkinu takliduhu, untuk memungkinkan ikutnya Imam Malik ini. Itu anjurannya. Kenapa? Karena setiap hari itu mestinya menurut Imam Syafi'i harusnya niat setiap hari itu. Nah, untuk menjaga kelupaan daripada niat setiap hari, maka anjuran silakan untuk mengikuti Imam Malik di awal pertama ini. Hatta layal jam, hingga orang mesti al-qodo'a ing kodok, man sopo wong nasya kang lali sopo siman aniata ing niat, fi lailatin ing dalem bengi siji, minal layali saking piro-piro niat. Lah sekarang apa itu pengertian niat? Niat itu adalah qasdu syai'i, menejaknya, memaksudkannya sesuatu, sejaknya mengerjakan sesuatu, muktaronan haleden barengakan bipili kelawan penggaweane se. Ketika kita mau mengerjakan sesuatu tentu harus dibarengi dengan adanya niat itu. Lah sekarang di mana tempatnya niat? Wa mahaluha utawi tempatnya niat iku alqalbu ing dalam ati.
Jadi untuk talafudnya mengucapkan niat itu sunnah. Hanya tetap adanya di hati. Harus pakai main hati. Ya. Waman utawi sopone wong nasiyaha kang lali sopo siman ha ing niat. Lazimahu mangka wajib ing man opo al imsaku ngeker menahan diri kalau seandainya lupa. Maka tadi dianjurkan untuk mengikuti Imam Malik di awal datangnya bulan puasa itu untuk menjaga kelupaan niat setiap harinya. Kalau menurut Imam Syafi'i. Wa alaihi mangka iku tetep ing atase si wong manasya yang lupa al qada'u utawi ngelakoni kodo. Harus di waktu yang lain mengerjakan kodo. Wa ruknu sani utawi rukun kang kaping do iku tarkul mubtirati tinggale pirang-pirang perkara kang batalaken. Lah, apa sih yang perkara yang membatalkan itu? Dalam kitab Yaqutun Nafis ini diungkapkan wal mubtiratu nau'ani utawi perkara kang batalakan iku nau'ani rong werno. Ada hissiyatun perkara kang kelihatan nampak wa ma'nawiyatun dan tidak kelihatan. Itu. Ya, perkara yang membatalkan itu. Sekarang apa perkara yang membatalkan yang nampak kelihatan? Hisyatu mangka utai perkara kang ketinggalan iku kal akli koyo dahar wasur bilan nginum wal koilan muta'am dan hal sengaja wal jima ilan jima di siang hari membatalkan puasa wal istim na ilan ngalap suka wa goiri ilan diane istimna. Lah oleh karena itu waman utawi sopone wong akala ikum dahar sopo siman wis dahar sopo siman awsariba utawa nginum sopo siman nasian halelali sopo siman falayab turu mangka orang batal sopo siman ya karena lupa udah habis sepiring lupa sedang puasa tidak batal karena lupa atas dasarnya. Ya, wal mubtirati artinya tidak ada kesengajaan. Wal mubtiratu utai perkara kang batalakan sipate perkara kang batalakan al maknawiyatu kang bangsa makna tidak kelihatan iku kal gibati koyo gibah membicarakan orang lain di belakang layar. Wa namimatilan adu-adu wa goiri halan liane namimah gibah namimah yang tulu mangka batal biha kelawan gibah namimah opo ajru soimi ganjarane wong kang puasa dia puasa tetapi ganjarannya tidak ada nilai puasanya pakotok kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salam mugi paringi rahmat sapa Allah alaihi ngatasé Kanjeng Nabi wasallam lan kasalamatan kam min shaimin berapa banyak orang yang berpuasa laisa iku ora ono lau kedua siman min syami sangking nilai puasanya ilal jur angin lapar wal atsulan ngelak haus saja nilainya hanya lapar dan haus saja sementara ganjarannya batal karena habis gibah. Itu yang ke dua waruknu salisu utawi rukun kang kaping teluna iku aswaimu anane soim wong kang berpuasa dijadikan sebagai rukun yang ketiga wa kaunu soimi lan utawi anane soim adanya soim orang yang berpuasa iku yu'adu den anggap den hitung den wilang-wilang sop apa kono soim den wilang mau ruknan ing rukun dijadikan sebagai rukun
orang yang berpuasa as-shaimu itu jadikan sebagai rukun li saumi kedua puasa. Walayu adu lan ora den anggap, ora den hitung, ora den wilang opo al musoliu sopo al musoliu opo al musoli wong kang salat ruknan ing rukun li sholati maring sholate. Ini perbedaan ya, perbedaan yang kita mari sama-sama untuk mengkaji. Kenapa alafad as-shaim, orang yang berpuasa dijadikan sebagai rukun puasa, dimasukkan sebagai rukun puasa, adanya orang yang melakukan puasa, sementara orang yang melakukan sholat tidak dijadikan sebagai rukun sholat. Kalau penjelasannya begini, dan ini merupakan sebagai alasan ya, sebagai alasan. Wa inna malam yu'adu, wa inna malam yu'adu, al musolli min arkani sholati li annaha suratun fil khariji wa yumkinu na'kuluha biduni ta'akuli musallin walam yahsun aduha ruknan bikhilafihi huna li annahuma amrani adamiyani li'an la wujudalahuma kharijan fala yumkinu na'kuluha biduni shaim wal ba'i. Lah jawabannya, karena para ulama menjelaskan bahwa pada puasa itu tidak ada kaifiat, tidak ada gerakan khusus atau bacaan-bacaan tertentu yang mungkin kita proyeksikan dalam akal itu. Oleh karena itu as-shaim dihitung sebagai rukun puasa agar bisa kita hayalkan, agar kita bisa bayangkan, membayangkan nilai-nilai ibadah itu. Lah mereka itu jangan heran jika imajinasi kita pada puasa tentunya terikat dengan berbentuk orang puasa. Karena apa? Karena puasanya dijadikan sebagai rukun puasa agar bisa merenungkan dan memahami esensi puasa melalui akal pikiran, bukan hanya sekedar menjalankan saja secara ritual. Artinya tanpa memahami yang mendalam. Makanya puasa itu, as-shaim itu dijadikan sebagai rukun agar bisa meresapi dalam pelaksanaan puasa, dituntut seperti itu. Nah ini berbeda dengan permasalahan tentang musolli, orang yang sholat. Orang yang sholat tidak dijadikan sebagai rukunnya. Lah kenapa demikian? Adanya perbedaan seperti itu karena berbeda dengan ritual sholat itu. Pasalnya pada sholat masih mungkin untuk kita proyeksikan dalam akal tanpa harus adanya orang sholat. Artinya dapat tergambarkan dengan bacaan dan gerakan sholat itu. Sebab di sana terdapat adanya kegiatan yang mesti dikerjakan ketika sholat itu, yaitu gerakan dan bacaan-bacaan tertentu. Maka penting
adanya perbedaan ini untuk kita ketahui bersama. Kenapa as-shaim dijadikan sebagai rukun puasa, sementara as-sholat tidak dijadikan sebagai rukun sholat. Musolli itu tidak dijadikan sebagai rukun sholat. Begitupun dalam masalah jual beli, wa fil bai'i li'annahuma amrani adamiyani la wujuda lahuma kharijan fala yumkinu naquluhuma biduni shaimi wal ba'i. Nah, keduanya dijadikan sebagai rukun jual beli dan rukun puasa. Demikian barangkali kajian malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya sebagai ingin terus mengkaji, mempelajari, mudah-mudahan bisa istiqomah sebagai renungan buat diri saya sendiri khususnya. Tentunya jikalau ada kesalahan datangnya dari diri saya sendiri untuk belajar memahami, tetapi kalau ada kebenaran tentunya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sesuai dengan harapan kita, yaitu dengan adanya pemahaman pengarang kitab ini, berkah musonib, berkah kiai, berkah habib, berkah para ulama alim amilin. Nas'alukal ijabah birahmatika arhamar rahimin. Sayyidul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.